Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wina Eko Octavia dengan NIM 205211274. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal business plan dari keripik tempe krepes nyes. Yang pertama ada profil usaha singkat. Keripik tempe krepes nyes adalah produk makanan ringan yang berbahan baku tempe. Keripik tempe ini hadir dalam berbagai varian rasa yang beragam seperti balado, BBQ, dan original. Keripik tempe ini dapat dikonsumsi untuk cemilan pada saat waktu luang atau ketika berliburan. Selain itu, keripik tempe ini juga bisa menjadi teman makanan berat. Selanjutnya ada latar belakang. Banyaknya jenis makanan yang berkembang tidak terkecuali pada jenis makanan ringan. Makanan ringan sering dikonsumsi untuk cemilan penunda lapar atau bahkan dapat digunakan sebagai pelengkap makanan berat. Nah, masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung memilih makanan yang siap saji, murah, jumlah yang banyak, dan juga menarik. Salah satu jenis makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah keripik, yaitu keripik tempe. Tempe biasanya hanya diolah dengan cara digoreng, ditumis, ataupun disayur, yang mana hanya untuk berupa lauk makanan sehari-hari saja. Namun, ketika saya mempunyai suatu ide atau inovasi untuk mengolah tempe tersebut menjadi suatu keripik tempe, maka tidak hanya untuk lauk makanan saja, tetapi tempe juga akan menjadi cemilan ringan yang nantinya dapat dikemas dan dijual atau dipasarkan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dalam usaha ini menyediakan keripik tempe krepes nyes ini dengan kualitas unggul, sehat, dan memiliki berbagai inovasi rasa. Untuk misinya, yang pertama yang mengembangkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas rasa olahan keripik tempe, yang kedua menjaga konsistensi kualitas produk, yang ketiga memenuhi kebutuhan serta permintaan dan kepuasan pelanggan, yang keempat yaitu memberikan rasa yang khas dan harga yang terjangkau sesuai harapan konsumen, yang kelima memberikan pelayanan yang terbaik kualitas produk yang bermutu kepada konsumen. Untuk keunggulan dan kelemahan produk ini adalah keunggulan dari suatu usaha ini adalah menggunakan bahan-bahan pilihan untuk menghasilkan cita rasa yang lezat bahkan berbeda dari pesaing lainnya. Keripik tempe ini diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia sehingga lebih sehat dan mempunyai rasa yang unik karena disajikan berbagai varian rasa. Untuk kelemahan keripik ini sangat mudah hancur dan rusak apabila penyimpanannya di sembarangannya. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu saya sebagai generasi manajer yang meliputi manajer produksi dan operasi, manajer keuangan, serta manajer pemasaran. Selanjutnya ada analisis pesaing. Pesaing yang pertama keripik tempe kembar, yaitu beratnya 500 gram dengan harga 30, program promosi seller, keunggulan isiannya banyak dan memiliki rasa yang cukup enak. Kelemahannya kemasannya masih plastik dan keamanan dalam pengemasan keripiknya masih kurang. Untuk pesaing yang kedua, keripik tempe tag label dengan berat 600 gram dengan harga 57.500 untuk program promosi seller saja. Keunggulannya isiannya juga lumayan banyak. Kelemahannya kemasannya digunakan masih plastik dan belum memiliki varian rasa. Untuk strategi pemasaran dalam usaha ini, yang pertama itu produk, inovasi dalam pengolahan tempe menjadi cemilan, price-nya harga terjangkau hanya 8.000 per pouch. Untuk people, yang ketiga people, pelayanan yang baik, berattitude dan ramah tamah, dan yang keempat promotion, yaitu melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Itu terdapat berbagai varian rasa, dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua, harga relatif terjangkau, mudah dibawa kemana-mana saja, tidak mengandung bahan pengawet. Dan yang kedua ada weakness. Keripik sangat mudah hancur dan rusak apabila penyimpanannya di sembarangan, merek yang belum dikenal oleh masyarakat, produknya mudah ditiru. Yang ketiga ada opportunity, yang meliputi yang pertama bahan baku yang mudah didapatkan, memiliki berbagai varian rasa yang ditawarkan membuat keripik tempe menarik dan memiliki peluang yang besar untuk dipilih oleh konsumen. Yang ketiga, harga bahan baku yang cukup terjangkau. Yang keempat ada trade, yang meliputi yang pertama adanya persaingan produk yang semakin ketat dengan brand yang sudah dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu. Yang kedua, muncul produk baru dengan inovasi lebih unik dan menarik. Selanjutnya ada proses produksi dan tenaga kerja, yang dalam usaha ini meliputi peralatannya. Yang pertama kompor gas, wajan, spatula,
serok, dan peniris minyak, toples, sendok timbangan. Sedangkan bahannya minyak goreng, tempe, garam, bumbu perasa, tepung, dan pouch. Pada produk keripik tempe, tahap pengolahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan bahan dan alat. 2. Campurkan bahan tepung, telur, dan bumbu halus hingga rata. Yang ketiga, tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sehingga rata dan sisihkan. Yang keempat, potong tempe dengan ketebalan kira-kira 0,5 sampai 1 mm. Yang kelima yaitu panaskan minyak goreng di atas api sedang. Yang keenam, celup tiap lembar tempe dalam adonan lapisan, angkat dan kemudian ditiriskan. Selanjutnya goreng hingga kering dan berwarna kuning kecoklatan. Dan yang ketujuh, tiriskan jika tempe sudah matang. Yang kedelapan, masukkan tempe ke dalam toples, lalu masukkan garam dan bumbu yang sudah digoreng, kemudian aduk rata hingga bumbu merata. Untuk tenaga kerja dalam usaha ini memerlukan 1 orang tenaga kerja langsung untuk bagian produksi pembuatan keripik tempe ini. Nah, manajer produksi yang bekerja mengatur, mengelola persediaan dan pengawasan tenaga kerja di mana masing-masing bertugas sesuai dengan job desk yang telah ditentukan. Selanjutnya ada analisis keuangan. Analisis keuangan adalah kegiatan merupakan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Maka kebutuhan investasi yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan aset atau peralatan dengan total aset kebutuhan asetnya yaitu 728.000. Yang kedua ada kebutuhan biaya produksi dengan total kebutuhan biaya produksinya adalah 1.557.600, sehingga kebutuhan investasi awal dan beroperasi selama 1 bulan adalah 2.285.600 rupiah. Selanjutnya ada produksi tempe krepes Nyes ini dalam seharinya itu 20 pouch, sedangkan dalam sebuahnya itu 440 pouch. Biaya bahan bakunya dengan total perharinya itu 58.500 dengan sedangkan total per bulannya itu 1.287.000. Biaya tenaga kerja langsung perharinya itu 15.000 dengan total per bulan 330.000. Untuk biaya overhead pabrik itu dengan perharinya 10.473,01 dan yang sedangkan per bulannya itu 230.406,30, sehingga total biaya produksinya dalam perharinya itu 83.973,01, sedangkan per bulannya itu 1.847.406,30, sehingga biaya produksi per unitnya adalah 4.198,65. Untuk proyeksi laba apabila sebuah keripik tempe krepes Nyes laku dijual adalah 440 pouch dengan harga terjual 8.000 per pouch, yaitu 3.520.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Biaya pemasarannya itu 850, biaya transportasinya 30 dengan total 880. Untuk proyeksi laba rugi pendapatannya 3.520, HPP-nya 1.847.406,30, laba kotor 1.672.593,70, biaya operasional 880, laba bersih jumlah sebelum zakat itu 792.593,70, zakatnya 19.814,84 dengan total laba ruginya yaitu 772.778,86. Dengan sedangkan arus kasnya dengan total 774.385,16. Selanjutnya ada kelompok biaya tetap dengan total per bulannya yaitu 883.706,85, sehingga BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, sehingga BEP-nya dengan hasil 238,1959163 pouch, setara dengan 238 pouch dalam sebulannya. Untuk payback periode
investasi awal 2.285.600 dikurangi dengan arus kas bersih bulan pertama yaitu 774.384 dengan hasil 1.511.214,84. Kemudian dikurangi lagi dengan arus kas bersih bulan kedua yaitu 774.385 dengan hasil akhir 736.829,64. Sehingga payback periode adalah 2 bulan 21 hari. Selanjutnya ada PMC keripik tempe krepes nyes. Yang pertama ada key partner, yaitu pemasok bahan baku yang tepat. Yang kedua agen pengiriman online. Selanjutnya yang kedua ada key activity, yaitu pembelian bahan baku, penyiapan alat dan bahan, proses produksi, pengemasan dengan aman, pemasaran produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada key resort, yaitu membuat dan mengolah dengan bahan yang berkualitas premium, merek dan reputasi, dan terakhir modal. Untuk value per portion yaitu yang pertama keripik tempe krepes nyes ini bisa menjadi teman beraktivitas sehari-hari. Yang kedua memiliki varian rasa seperti original, balado, dan BBQ. Yang ketiga kualitas bahan baku yang premium. Yang keempat yaitu customer relationship. Yang pertama meliputi memiliki tim customer service yang responsif, menjaga kualitas bahan alami yang premium, menyediakan promo dan diskon secara berkala. Yang keenam yaitu ada channel yang meliputi WhatsApp, Instagram, WOM, dan toko-toko kecil. Selanjutnya ada customer segment yaitu meliputi pencinta keripik mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya revenue stream yaitu meliputi modal awal dari pribadi, dana dari investor, penjualan keripik tempe krepes nyes, dan yang terakhir ada cost structure yang meliputi pengadaan alat masak, bahan baku, peralatan dan perlengkapan, biaya pemasaran dan promosi, dan yang terakhir ada gaji karyawan. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.